Anda tahu kan, mendaftar monetisasi YouTube itu ibarat mencoba mendapatkan bintang Michelin untuk restoran Anda. Bener banget. Coba bayangkan Anda buka restoran, tapi menunya cuma makanan beku dari supermarket yang dipanasin di microwave. Pasti kritikus kulinernya langsung putar balik kan? Nah, itu dia. Anehnya, banyak kreator pemula terus-terusan melakukan hal ini. Jadi di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita akan membedah catatan dari kanal Bank Metrik tentang konten yang sering ditolak monetisasinya. Iya, dan sejujurnya obrolan kita hari ini misinya cuma satu, menyelamatkan Anda dari membuang waktu berbulan-bulan secara sia-sia. Betul. Karena ya waktu itu aset yang paling tidak bisa didaur ulang buat seorang kreator. Tepat. Banyak yang merasa sudah kerja keras, padahal secara teknis mereka malah mengibarkan bendera merah ke sistem YouTube sejak video pertama. Oke, mari kita mulai dari yang paling sering kita lihat, konten motivasi. Anda pasti sering lihat kan, ada foto tokoh terkenal, terus di bawahnya ada kutipan mutiara. Yang biasanya dibikin pakai aplikasi desain ya? Iya, sangat rapi dan pakai template massal. Kelihatannya wajar kalau niatnya mau cepat produksi. Masalahnya di sini sama sekali bukan pada kutipan motivasinya. Sistem YouTube mendeteksi kemalasan visualnya. Kemalasan visual? Maksudnya gimana tuh? Gini, yang memeriksa puluhan video di kanal Anda itu bukan manusia yang bisa meresapi kata-kata bijak. Itu algoritma. Oh iya, mesin yang ngecek. Betul. Mesin ini mengenali kesamaan batas piksel, tata letak statis, dan kode warna yang identik dari satu video ke video lain. Wah, sampai segitunya? Iya. Jadi kalau polanya sama persis berulang-ulang, ya video itu langsung dilabeli produksi massal. Tunggu dulu. Saya agak bingung di sini. Bukankah template desain itu diciptakan justru biar kita bisa kerja lebih efisien? Kita kan selalu diajari kerja cerdas, bukan kerja keras. Nah, menggunakan alat bantu untuk mempercepat kerja itu memang efisiensi. Tapi kalau Anda cuma mengganti satu kalimat teks di atas latar belakang yang persis sama dengan kemarin, itu bukan efisiensi. Terus apa dong sebutannya? Itu namanya pabrik daur ulang. Di mata mesin YouTube, hal ini mematikan nilai orisinalitas. Karena, ya tidak ada usaha baru yang ditambahkan ke situ. Masuk akal sih. Berarti kalau sistem YouTube sangat peka terhadap daur ulang visual atau template ini, algoritma mereka pasti mengecek elemen lain dengan sama tajamnya kan? Pasti. Sangat tajam malah. Bagaimana kalau visualnya tidak pakai template? Misalnya, kita ambil video kucing lucu yang lagi viral dari TikTok, terus kita tempel teks berjalan. Atau kebalikannya, visualnya asli rekaman kita, tapi audionya pakai rekaman ceramah orang lain. Wah, Anda baru saja mendeskripsikan ilusi modifikasi. Dan sistem YouTube punya cara cerdas buat membongkarnya. Oh ya? Gimana caranya mesin tahu? Mesin mereka membedah elemen video dan audio secara terpisah. Pas Anda menempelkan audio ceramah, sistem menganalisis gelombang suaranya. Mereka mencocokkannya dengan miliaran data jejak digital di server. Jadi menambahkan teks berjalan atau filter warna di atas video orang lain itu percuma? Sama sekali tidak akan menipu sistem. Mereka membaca metadata asli dari file tersebut. Ya ampun, ini persis kayak zaman sekolah dulu. Kayak memfotokopi PR matematika temen, terus kita cuma ganti warna map pelindungnya aja. Iya, dan berharap gurunya tidak sadar kalau isinya sama. YouTube secara gamblang mengkategorikan taktik map pelindung ini sebagai konten digunakan ulang tanpa modifikasi substantif. Jadi tulisan berjalan atau musik tambahan itu cuma kosmetik ya? Betul sekali, cuma kosmetik. Algoritma mencari perubahan struktural pada inti materinya, bukan bungkus luarnya. Berarti kalau kosmetik aja tidak cukup, sistem pasti mencari semacam jejak kemanusiaan di video itu. Entah itu wajah kita atau suara kita, biar dianggap ada modifikasi substantif. Tepat. Jejak kemanusiaan atau lebih spesifiknya, usaha personal. Anda sebenarnya sangat diizinkan memakai konten orang lain. Asalkan ada apanya? Syarat mutlaknya, Anda harus memberi ulasan kritis, reaksi, atau meracik narasi baru. Suara asli Anda yang harus memandu jalan ceritanya. Bukan sekedar tempelan tulisan di layar ya? Betul. Narasi Anda yang harus memberi alasan, kenapa potongan video orang itu ada di sana.
Nah, ini alasan kenapa jalan pintas copy-paste itu sangat berbahaya buat pemula yang mau membangun aset digital. Anda merasa sudah lari kencang, memproduksi konten tiap hari. Padahal Anda cuma lagi lari di atas treadmill, berkeringat tapi tidak kemana-mana. Bener banget, lelahnya dapat, monetisasinya ditolak. Kalau kita lihat gambaran besarnya, pengiklan di YouTube itu membayar untuk audiens yang terlibat dengan konten unik. Mereka tidak mencari mesin fotokopi otomatis, kan? Tentu tidak. Mereka mencari opini, perspektif, dan ya, suara yang cuma bisa diberikan oleh Anda. Jadi, kembali lagi ke analogi restoran kita di awal, jangan cuma bertugas menghangatkan makanan beku milik orang lain. Jadilah chef yang masak dengan resep dan suara asli Anda sendiri. Setuju. Itu kunci utama lolos peninjauan. Tapi, setelah kita bahas panjang lebar soal deteksi mesin ini, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Apa tuh? Kalau syarat utamanya sekarang adalah jejak kemanusiaan dan suara asli, bagaimana algoritma YouTube di masa depan bisa membedakan antara narasi suara asli kita dengan narasi buatan AI yang semakin hari rasanya semakin tidak bisa dibedakan dari manusia sungguhan? Wah, itu pertanyaan yang sangat menarik untuk direnungkan oleh Anda semua.